Jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan serta mentakdir kita kembali untuk sama-sama mengkaji ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan kucuran rahmat Allah, dijadikan orang yang dekat dengan Nabi di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Kita masuk pada hadis yang ke-21. Ketika sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqufi radhiyallahu anhu, yang mana sedikit tentang beliau sudah kita bahas pekan lalu. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli, katakan kepadaku, fil islami, di dalam agama Islam, qaulan, satu nasihat, satu ucapan, la yas'alu anhu ahadan ghairaka, yang mana aku tidak perlu bertanya lagi kepada seorang pun selainmu. Kasih aku nasihat wahai Nabi tentang Islam, nasihat yang mencakup tentang Islam, yang mana nasihat ini tidak perlu aku tanyakan lagi pada orang lain. Nasihat yang begitu luar biasa, intisari dari Islam." Maka beliau menjawab, qala, bersabda, menjawab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah kamu. Di sini Nabi meringkaskan seluruh ajaran Islam dalam satu nasihat. Ini termasuk jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu omongan, sabda yang ringkas tapi mencakup seluruhnya. Dan itu termasuk kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Beliau itu kalau ngomong, kalau berbicara ringkas tapi maknanya sangat padat. Dan beliau mampu meringkas intisari dari Islam dalam nasihatnya ini. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian berusaha istiqomahlah kamu. Di nasihat ini beliau meringkas Islam ini dalam dua hal. Pertama, iman, amantu billah, iman. Intisari Islam yang dibawa oleh para nabi, dari Nabi Adam, nabi-nabi seterusnya hingga beliau Nabi kita Muhammad, pertama adalah iman, ngajak manusia untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah iman ini menurut ahlu sunnah wal jamaah yazidu wa yankusu. Iman ini bisa bertambah dan bisa berkurang. Imannya kita ini bisa tambah, bisa kurang. Maksudnya kekuatan imannya itu bisa tambah, bisa kurang. Ini misi pertama dari para nabi adalah ngajak manusia untuk beriman kepada Allah. Mengajak manusia dari menyembah manusia, menyembah makhluk, menuju menyembah Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian misi yang kedua yaitu istiqomah. Setelah beriman, maka kuatkan iman itu dengan istiqomah. Beribadah terus menerus tanpa henti sampai mati. Itu istiqomah. Nah, istiqomah ini misi kedua dari para nabi. Setelah ngajak manusia beriman, maka ngajak mereka untuk terus dalam keimanan, terus dalam ibadah kepada Allah hingga akhir hayat. Dua ini intisari Islam. Iman dan ibadah terus menerus sampai mati alias istiqomah. Karena itu disebutkan istiqomah ini al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat, daripada 1000 keanehan yang bisa dilakukan. Contoh, ada orang bisa berjalan di air, kan aneh. Menungso biasanya nek jalannya di air ya tenggelam. Ada orang bisa terbang misalkan, itu kan keanehan. Ada orang daun dipegang jadi uang misalkan, dan seterusnya, macam-macam keanehan. Keanehan tersebut kalau muncul dari orang yang baik atau orang yang soleh, namanya keramat. Namanya keramat. Tapi kalau muncul dari orang yang tidak soleh, orang yang bukan ahli ibadah, itu namanya istidraj. Diulur oleh Allah. Enggak pernah sholat, enggak pernah ibadah, tapi mampu bisa berbuat macam-macam yang aneh-aneh. Itu istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Aku akan istidraj mereka, ulur mereka. Terus diulur. Keinginannya apa? Diulur sama Allah. Tapi nanti pada suatu saatnya Allah akan menghempaskan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan kita kagum dengan keanehan-aneh, kesaktian-kesaktian. Jangan kagum itu dan jangan cari itu. Makhluk termulia Nabi kita Muhammad aja dilempari batu berdarah. Ini ada orang kena pisau, kena ini, kena itu, enggak apa-apa. Ini khariqul ada. Jangan terlalu kagum dengan hal-hal yang demikian. Nabi dilempar batu berdarah. Para sahabat ketika berperang kena pedang juga tembus, kena panah juga tembus, wafat, gugur. Padahal tidak ada orang yang mulia melebihi Nabi Muhammad. Tidak ada umat manusia sekarang ini melebihi mulianya para sahabat. Mereka orang-orang yang paling mulia di sisi Allah, para sahabat itu, karena bantu Nabi Muhammad. Itu kena pedang ya berdarah, kena panah ya tembus, dan seterusnya. Karena itu Nabi ngajari setelah jadi orang yang beriman, kejar satu lagi, apa? Biar sempurna Islamnya. Istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih dalam hal-hal yang wajib, jangan sampai lepas. Syukur-syukur ditingkatkan istiqomahnya juga dalam hal-hal yang sunnah. Salat qabliyah, ba'diyah, salat witir, salat duha, zikir, baca Quran dan seterusnya. Setelah beriman, tsumastaqim, kejar yang namanya istiqomah agar benar-benar kita menjadi orang sempurna dengan iman, sempurna dengan istiqomah. Istiqomah itu, satu istiqomah lebih baik daripada 1000 keramat.
1000 keanehan kesaktian yang bisa dikeluarkan. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau pernah mengatakan, "Lau nadurtum ila rajulin u'tiya minal karamat hatta tarabba'a fil hawa fala taqtadu bih hatta tanduru kaifa tajidunahu indal amri wan nahyi." Andaikan kalian, Imam Abu Yazid Al-Bustami ini terkenal ulama soleh, terkenal wali besar, sampai-sampai disebutkan di kitab Ihya itu kalau tidak salah, Imam Abu Yazid Al-Bustami itu saking solehnya, orang yang pernah melihat beliau atau orang yang pernah melihat debu kuda beliau, maka kalau dia melihatnya dengan pandangan cinta akan mendapatkan keberkahan daripada beliau Imam Abu Yazid Al-Bustami, mendapatkan pertolongan syafaat daripada kesolehan dari Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami. Kan ada itu di hadis riwayatnya, innallaha la yadfa'u birrajuli salih an sab'ina min jiranihil bala, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah itu benar-benar akan menolak bala, musibah yang mau datang di satu daerah itu ditolak oleh Allah dengan sebab satu orang soleh di situ. 70 tetangga kanan kiri depan belakang, 70 rumah itu aman dapat keberkahan dari orang soleh. Ini wong soleh biasa, apalagi orang pemimpin orang soleh atau orang yang terkenal soleh dan diakui di zamannya seperti Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami. Karena itu beliau di sini mengatakan, jika kalian melihat seseorang diberi keistimewaan yang macam-macam, kalau bahasa sekarang kesaktian yang hebat, bisa apa aja deh, sampai hatta tarabba'a fil hawa, sampai dia bisa bersila di awang-awang, bisa terbang bersila, tidur, misalkan tidurnya di awang-awang, silone nang awang-awang, ngopi nang awang-awang, maka jangan kalian ikuti dia. Jangan kalian kagum sama kesaktiannya sebelum kalian lihat bagaimana orang itu dengan perintah Allah. Apakah dia orang yang ahli melaksanakan perintah Allah, ahli sholat, ahli menjalankan kewajiban kepada Allah atau tidak. Kalau tidak, jangan gumun, jangan heran, biasa kayak gitu. Loh, kenapa? Karena ada yang lebih mengherankan, ada yang lebih sakti daripada sekedar terbang. Siapa? Iblis. Iblis itu 1 detik dari ujung timur ujung barat bisa. Jangankan cuma terbang di awang-awang. Tapi lihat bagaimana iblis. Apakah mulia dengan kesaktiannya itu? Enggak, dia tidak istiqomah soalnya. Dulunya dijuluki khatibul malaikah. Dulunya sebelum dilaknat, ketika sebelum membangkang untuk hormat sama Nabi Adam, sujud. Maksudnya berhormat sama Nabi Adam, ada yang mengatakan sujud karena Nabi Adam saat itu posisi seperti Ka'bah. Dia menolak itu, akhirnya dilaknat. Sebelumnya dia itu khatibul malaikah, juru nasihatnya malaikat, kiainya malaikat itu iblis. Iblis dulu adalah ulamanya malaikat yang tukang nasihatin malaikat. Ahli ibadah, ibadahnya 80.000 tahun. Sampai-sampai dikatakan lau jumi'at ibadatun nas lama faqat ala sajdati iblis. Andaikan seluruh ibadah manusia ini dikumpulkan jadi satu, maka tidak ada 1% daripada
ibadah yang telah dilakukan oleh iblis. Nah, 80.000 tahun ibadah siang malam tidak berhenti. Tapi akhirnya dia jadi orang sombong dengan ibadahnya. Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar. Aku diciptakan dari api kok. Ada apa sujud sama manusia yang diciptakan dari tanah yang diinjak-injak? Dia sombong dengan ibadahnya, dia sombong dengan segala keistimewaan yang ada pada dirinya. Sebetulnya dulu luar biasa tuh iblis. Tapi gara-gara tidak istiqomah taat sama Allah, akhirnya jadi makhluk terlaknat dan paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis ini bisa kemana-mana, bisa apa aja udah. Paling sakti ya iblis. Sampai sama Dajjal sakti mana ya? Sakti iblis. Iblis ini sakti-saktinya makhluk sudah. Itu bisa sedetik ujung timur, ujung barat, 1 detik tidak ada bisa iblis. Tapi bagaimana akhir riwayatnya nanti dia selamanya akan ada di neraka jadi makhluk yang terlaknat. Na'udzubillah min. Sampai-sampai disebutkan di salah satu kitab Fir'aun itu kan pelopor manusia yang ngaku Tuhan itu Fir'aun. Pelopor nih. Pertama kali makhluk yang berani ngaku Tuhan ya Fir'aun. Iblis itu sak bejat-bejat iblis tidak berani ngaku Tuhan karena tahu Tuhan yang asli itu siapa dia tahu. Dulu dia ahli ibadah. Ketika Fir'aun memproklamirkan dirinya adalah Tuhan, iblis kaget tuh. Top iki memang. Maksiat yang paling top ya iki ngaku Tuhan. Akhirnya disilaturahimi sama iblis, didatangi, "Ya Fir'aun, mas sebab apa sebabnya ente kok berani ngaku Tuhan itu apa? Apa yang kamu handalkan, yang kamu banggakan sampai kamu kok berani ngaku Tuhan?" Didatangi sama iblis. Saya ini iblis. Saya aja tidak berani ngaku Tuhan. Nah, kamu manusia ngilang udah iso. Digur sumur yo tenggelam kok ngaku Tuhan ini gimana? Maka Fir'aun, saya ini bangga dengan ilmu sihir yang saya miliki dan saya punya juru sihir yang banyak. Juru sihir Fir'aun itu sampai 500.000 orang atau berapa? Banyak. Tim juru sihirnya. Ya, kalau ada orang macam-macam, wah bahaya sudah. Fir'aun itu dia ahli sihir dan juga punya Saharatu Fir'aun, punya juru sihir sampai sekitar ratusan ribu, 500.000 atau berapa di tafsir. Saking banyaknya tim. Saya punya kekuatan sihir dan punya tim sihir. Coba sihir yang paling hebat yang kamu banggakan keluarkan, coba saya pengen lihat. Oh oke. Dikeluarkan sama Fir'aun. Dikeluarkan sihir yang paling hebat. Sudah semua, maka iblis ngomong, "Ya Fir'aun, ini lah yang kamu banggakan, yang menjadi sebab kamu aku Tuhan ini. Kekuatan sihir yang seperti ini yang jadikan kamu berani ngaku Tuhan." Pelopor ini. Pelopor ngaku Tuhan. Akhirnya disebul sama iblis. Hilang kabeh langsung. Sihir yang paling hebat dikeluarkan Fir'aun cuma ditiup sama iblis. Hilang langsung. Cuman gini tok jangan ke Tuhan. Wes anjene. Manusia itu kalau kalau sesat, kalau jauh dari hidayah, maka dia lebih kurang ajar, lebih berbahaya dan lebih tidak terkontrol daripada golongan makhluk yang tidak kelihatan, iblis dan seterusnya. Karena itu jangan pernah heran dengan hal-hal sakti-sakti itu, jangan heran. Wong sing paling sakti aja kesaktiannya tidak menjamin dia selamat, yaitu iblis tadi itu. Nabi ngajari kita setelah kita beriman, carilah istiqomah dan heranlah kalau ada orang itu istiqomah walaupun dia kalau kena duri keluar darah. Tapi nak istiqomah, Masya Allah 5 waktu istiqomah ke masjid, Masya Allah istiqomah baca Al-Quran tiap hari walaupun 1 halaman 2 halaman 1 juz, syukur-syukur. Istiqomah itu justru malah yang harus kita kagumi.
Karena tidak semua hamba Allah itu bisa istiqomah, tidak semua, kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para imam-imam dulu itu. Syekh Abdul Qadir Jailani itu 40 tahun beliau itu yusolli subha biwudu'il isya. Istiqomahnya, lihat orang-orang besar dulu, kalau kita lihat manaqib mereka, cerita hidup mereka, pasti ada istiqomahnya, itu pasti ada. No, orang-orang besar, para wali ulama besar terus cerita dalam hidupnya itu keramat-keramat kok, pasti ada istiqomahnya itu diceritakan. Syekh Abdul Qadir Jailani itu istiqomahnya diceritakan. 40 tahun beliau wudu sholat isya dipakai sholat subuh alias nggak batal. Dari isya sampai subuh nggak batal, berarti nggak tidur. Nggak tidur kan batal wudunya. Dari isya sampai subuh nggak tidur, ibadah, menikmati ibadah sampai subuh. Sholat subuh dengan wudu isya. Wudu itu kalau nggak batal kan boleh. Sholat mau 1 juta sholat pakai wudu 1 boleh. Beda sama tayamum. Kalau tayamum 1 kewajiban, 1 sholat fardu, 1 tayamum. Walaupun belum batal, nanti wajib tayamum lagi. Itu kalau tayamum. Tapi kalau wudu, kalau belum batal boleh dipakai untuk 5 waktu boleh. Bahkan kalau perlu 5 juta waktu. Kalau wudunya nggak batal boleh, nggak usah wudu lagi. Ini beliau dari isya sampai subuh wudu sholat isya, terus ibadah sampai sholat subuh datang beliau nggak wudu, langsung sholat subuh karena wudu dari isya belum batal. Itu bukan 1 hari 2 hari 4 hari 10 hari, tapi 40 tahun 40 tahun seperti itu rutinan beliau dalam ibadah. Masya Allah, nikmat dalam ibadah. Nek dipikiran kalau udah masuk akal ya, enek wong isya sampai subuh enggak tidur, ibadah kok nikmate ngono ya. Saiki gampang. Sampai kalau pas nonton Portugal semalam, atau pas Inggris Prancis yang senengannya sepak bola itu, Masya Allah itu, mulai isya sudah siap-siap nonton nobar, nonton bareng, kacang siap no, kopi siap no, ngomong ketebrus sana sini, tiba-tiba sudah jam 2 Inggris Prancis mulai, nggak tidur dari sore, dari siang kalau perlu nggak tidur sampai jam 2, sampai selesai sepak bola, sampai hampir subuh. Bisa, saking menikmati, saking senengnya jagoannya yang dijagokan akan bermain. Itu dari isya, bukan dari isya, malah dari sore, bukan dari sore, mungkin dari siang udah nggak tidur, siap-siap nanti kita nonton bareng Prancis jam 2 itu, nggak tidur. Udah apalagi nih kayak di TV itu, ada kuis ini kuis itu sampai subuh mereka nggak tidur. Pas jagoannya menang, beneran nggak sampai subuh nggak tidur beneran. Bahkan sampai siang nggak belum merayakan kemenangannya. Ure, padahal nggak ada apa-apa. Itu aja mampu mereka nggak tidur semalam suntuk. Gara-gara apa? Seneng menanti-nanti tim kesayangannya bermain. Nah, apalagi para wali, orang-orang soleh, mereka sudah seneng dengan ibadah tuh kayak senengnya orang yang seneng sepak bola. Jadi tidak terasa dikir baca Quran, tiba-tiba subuh, tidak terasa mereka. Kenapa? Karena sudah menikmati, seperti kita menikmati nanti nonton bola itu sudah. Sing seneng bola itu beneran tidak tidur itu semua. Kopi ini itu sudah tiba-tiba jam 2 sampai subuh nggak tidur. Masya Allah. Lah mereka bisa seperti itu bagaimana? Awalnya nggak seperti itu. Ibadah itu al-ibadah awaluha murrun wa akhiruha hulwun. Ibadah itu permulaannya itu pahit, nggak langsung enak. Tapi akhirannya manis. Nah, dipaksa istiqomah, maka jadi ringan. Nah, istiqomah jadi terasa enak. Istiqomah nikmat jadinya. Para ulama mengatakan kalau kita pengen merasakan nikmatnya ibadah, istiqomah cukup 40 hari.
40 hari istiqomah. Tahajud kok saya berat ya, malam enggak bisa bangun. Wes, dicoba selama 40 hari berusaha untuk bangun. Setelah 40 hari nanti akan terasa lebih ringan. Dan bahkan akan semakin menikmati. Jamaah, saya ini pengen jamaah 5 waktu. Dicoba dulu jamaah maghrib isya diistiqomahkan 40 hari. Setelah 40 hari nanti akan jadi lebih mudah dan ringan. Dan kalau diteruskan akan menjadi nikmat. Saya sering memberikan contoh seperti orang rokok itu awalnya pahit, enak, watuk terus, tapi terus 40 paktek. Nikmati sesuai rokok jadi nikmat. Awalnya pahit, awalnya ndak enak, batuk. Tapi karena terus menerus dipaksa terus akhirnya jadi nikmat. Begitu juga orang-orang soleh seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, banyak juga seperti Syekh Muhammad Maulad Jawila itu 30 tahun 20 tahun sama wudunya dari isya sampai subuh. Mereka menikmati malam-malam hari munajat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan nikmatnya istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka mengatakan mundu arba'ina sanah ma ghammani illa tulu'us syams. Semenjak 40 tahun setelah berlalu dari umurku 40 tahun, tidak ada satu hal yang paling membuat aku sumpek kecuali apa? Terbitnya matahari. Nek wis awan teko, waduh sumpek aku wis kudu ketemu wong meneh. Bergaul sama manusia lagi, sama tetangga, sama teman, sama keluarga. Wis munajat keasikanku dengan Allah sudah berakhir kalau sudah matahari mulai terbit, fajar terbit. Mereka orang-orang soleh itu menikmati malam-malam harinya sampai sumpek kalau matahari terbit alias subuh adzan itu harus mulai sumpek, harus ketemu menungso meneh. Menikmati dalam ibadah istiqomahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini ada 2 intisari dari Islam. Pertama iman, alhamdulillah kita semua sudah diberi iman sama Allah. Diberi keimanan, tidak perlu kita baca syahadat untuk masuk Islam. Kita dari kecil keluarga dan seterusnya itu adalah orang-orang yang beriman, alhamdulillah. Yang tinggal separuh, tinggal satu lagi nih istiqomah. Istiqomah ini harus berusaha kita gapai agar benar-benar Islam kita ini sempurna. Iman dibarengi dengan istiqomah, maka kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Abul Abbas Al-Mursi juga mengatakan laisa sya'nu fi man tutwa lahul ardu fa idan huwa bi Makkah wa ghairiha minal buldan wa innama sya'nu man tutwa anhu awsafu nafsi fa innama huwa abdun inda rabbih. Bukanlah suatu hal yang mulia itu orang yang melipat bumi. Di satu saat di satu tempat, kemudian di saat yang lain tiba-tiba dia bisa sampai di Mekah atau bisa sampai di benua mana dalam 1 detik bisa sampai sana, dalam beberapa menit sudah bisa sampai sana. Itu bukanlah sebuah kemuliaan, bukan ukuran kemuliaan itu. Yang jadi ukuran kemuliaan adalah bagaimana kita bisa mengenali diri kita. Mengenali diri kita, siapa sih kita ini? Kita ini manusia yang disusun dari darah, tulang, daging yang lemah. Kita dihidupkan oleh Allah di dunia ini. Siapa yang menghidupkan dan untuk apa kita dihidupkan? Siapa yang menghidupkan kita dan untuk apa kita dihidupkan? Orang yang kenal, yang faham dengan siapa dirinya sebenarnya. Oh, ternyata saya ini hamba yang begitu lemah. Begitu lemah, jantung yang ada dalam diri saya saja saya tidak bisa menggerakkannya, nggak pernah melihatnya. Oh, saya ini orang yang lemah, hamba yang lemah. Mata kalau sudah ngantuk sudah nggak peduli mau tidur di mana. Oh, saya ini orang yang lemah. Kalau nggak dibantu oleh Allah, dikasih oksigen nggak bisa apa-apa, nggak ada air sudah. Kenali siapa diri kita dan untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza haqiqatul ilm. Ini adalah hakikat daripada ilmu. Kalau orang sudah kenal seperti ini, maka dia akan faham. Oh, saya ini ternyata manusia yang diciptakan dari air hina, air sperma yang hina, kemudian jadi manusia. Nanti kalau sudah pada akhirnya juga akan jadi
ditutup oleh tanah, jadi bangkai tanah dimakan oleh cacing tanah. Lalu apa tugas saya ketika hidup di dunia ini? Oh, ternyata kalau orang tahu siapa dirinya, dia akan berpikir bagaimana saya bisa menggapai ridho Tuhan yang telah menciptakan saya, yang telah memberi kehidupan saya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah inilah kemuliaan sejati seorang hamba. Karena berarti dia tahu tanpa Tuhannya dia bukanlah siapa-siapa. Tanpa Tuhannya dia tidak bernilai apa-apa. Aku ini cuma sekumpulan daging dan darah, tulang yang gak akan punya nilai kalau aku tidak menyambung kemuliaanku dengan Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ibadah ini adalah intisari kemuliaan. Dan istiqomah dalam ibadah adalah kesempurnaan daripada Islam. Iman dan istiqomah intisari dari seluruh ajaran yang dibawa oleh para nabi, Nabi Adam, nabi-nabi seluruhnya hingga Nabi kita Muhammad. Cuma dua ini aja, ngajak manusia iman sama Allah, tahu siapa Tuhannya, dan ngajak untuk ibadah sama Allah, berusaha istiqomah hingga akhir hayat, sehingga di akhir hayat diberi husnul khotimah. Semoga kita semua terhitung termasuk orang-orang yang ahli istiqomah. Amin, Allahumma amin. Teman, hati-hati ya, zaman akhir itu banyak orang yang takjub dengan kesaktian, tapi nggak takjub nggak takjub dengan ketaatan. Hati-hati, nanti Dajjal keluar, orang yang senengnya sakti-sakti tapi nggak seneng ibadah, itu bisa jadi akan masuk golongan kloter pertama, jadi pasukannya Dajjal. Karena Dajjal itu juga hebat, sakti, bisa nyiptakan surga, nyiptakan neraka. Nih, orang yang senengannya kagum dengan sakti yang diburu, nggak peduli sholatnya, nggak peduli ibadahnya. Ini bahaya orang seperti itu. Kalau Dajjal keluar, bisa jadi dia akan jadi pengikutnya Dajjal. Alhamdulillah, amin. Dari karena itu jangan pernah kita taruh di pikiran kita, di hati kita, oh kalau sakti itu berarti mulia. Enggak, belum jadi kemuliaan itu. Dilihat dulu dia orang taat apa enggak. Ketaatan inilah barometer ukuran sesungguhnya kemuliaan. Kalau sakti itu udah jangan dilihat dulu. Pondasi pertama kemuliaan adalah taat sama Allah. Kalau dia orang ditaat, oh berarti itu keramat. Oh berarti itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sebagian hambanya. Tapi yang jadi barometer ukuran kemuliaan adalah ibadah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sakti-saktinya itu. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah dan dijadikan ahli istiqomah, dijadikan orang-orang yang sempurna Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma